Halo Sobat Poli. Pada tanggal 12 Juni kemarin, salah satu media Korea yaitu The Spike merilis wawancara resmi mereka bersama Lee Da-yong. Pada wawancara tersebut, dibahas cerita di balik proses penandatanganan kontrak Lee Da-yong dengan tim asal Prancis yaitu Vauxlaro-Le Canet. Penasaran dengan apa yang diceritakan oleh Lee Da-yong selama wawancara? Yuk ikuti video ini sampai akhir ya. Bagi teman-teman yang belum tahu, The Spike itu adalah salah satu media Korea yang rutin melakukan wawancara dengan Lee Da-yong sejak Da-yong masih bermain di PAOK dulu. Berhubung berita transfer Da-yong sudah dipublikasikan secara resmi, The Spike pun merilis wawancara mereka dengan Lee Da-yong. Lee Da-yong yang gagal menyelesaikan musim di Rapid karena cedera punggungnya kembali ke Korea pada tanggal 20 April. Da-yong berkata bahwa dia menolak tawaran pembaruan kontrak yang diberikan oleh tim Rapid Bukares. Dia lebih memilih untuk mencari klub baru. Lee Da-yong berkata bahwa tahun lalu kontrak diselesaikan terlalu dini. Jadi dia melewatkan kontrak dengan kondisi yang lebih baik yang datang belakangan seperti tim dari Liga Italia dan Liga Turki. Jadi kali ini Da-yong memilih bersabar dan menunggu agar dia tidak menyesalinya lagi. Ketika proses menunggu tersebut, datanglah tawaran bagus dari tim bergengsi di Liga Polandia. Setelah negosiasi dilakukan, namun penandatanganan terakhir gagal dilakukan. Saya akan menandatangani kontrak 2 tahun di Chemik Police di Liga Polandia. Tetapi pelatih yang menginginkan saya tiba-tiba diganti, kata Lee Da-yong. Pelatih baru Chemik Police musim depan ternyata adalah Marco Fenoglio, yang dulu juga melatih saat Da-yong masih di PAOK. Pelatih Marco mengatakan dia ingin menggunakan 3 striker asing daripada seorang setter asing. Inilah penyebab batalnya perjalanan Lee Da-yong ke Polandia. Di tengah itu ada tawaran lain yang datang dari tim peringkat bawah di Liga Turki dan PAOK dari Liga Yunani yang memiliki kenangan indah dengan Lee Da-yong 2 tahun yang lalu. Namun karena kesabaran Da-yong dalam menunggu, kesempatan yang lebih bagus pun datang dari Vauxlaro-Le Canet. Berkat kerja keras agen saya, impian saya untuk bermain di Liga Champions menjadi kenyataan, kata Lee Da-yong yang senang bisa menandatangani kontrak dengan Vauxlaro. Vauxlaro adalah tim prestisius yang berada di level yang berbeda dari tim-tim sebelumnya. Mereka juga menjuarai kejuaraan Prancis 2 kali berturut-turut dan berkat itu mereka juga dapat berpartisipasi di Liga Champions Eropa. Lee Da-yong berkata, "Saya masih tidak tahu mengapa Vauxlaro menginginkan saya. Saya pikir itu hanya karena tim membutuhkannya." Presiden dan manajer klub Vauxlaro sangat aktif dalam merekrut Lee Da-yong. Mereka menginginkan seorang setter yang akan memanfaatkan kemampuan penyerang utama mereka yakni Victoria Rusu dari Rusia. Mereka berharap back attack yang cepat akan sangat membantu. Pelatih utama Vauxlaro saat ini adalah Danilo Pezovic yang telah bertugas sejak musim lalu sebagai asisten pelatih. Pertama-tama, sejak saya menjadi anggota Vauxlaro, saya ingin menjadi pemain yang diperlukan tim di saat-saat yang penting. Ketika tim dalam krisis, saya ingin mendengar Lee Da-yong menyelamatkan tim kami. Di Rumania, saya mendengar banyak pembicaraan tentang Lee Da-yong. Mungkin itu sebabnya saya mendengar bahwa Rapid ingin memperbarui kontrak, ucap Lee Da-yong. Begitulah kronologi yang terjadi sebelum akhirnya Lee Da-yong resmi menandatangani kontrak pada akhir bulan Mei yang lalu dengan tim Vauxlaro-Le Canet.
Selain cerita di balik kontrak Dayong dengan Folero, Dayong juga menceritakan mengenai perasaannya bisa bermain di Liga Champions Eropa. Namun saya akan membahas hal ini di video selanjutnya. Jadi jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan berita mengenai Lee Dayong. Bye-bye.